Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat jurnal umum perusahaan jasa. Nah, ini seperti biasa ya, udah siapin soalnya perusahaan jasa nih sama jurnalnya bengkel acas jurnal umum seperti biasa bengkel acas, karena ini adalah channel YouTube akuntansi acas. Jadi contohnya ya acas saja ya guys. Acas ini aku ya guys. Oke, langsung saja ya tanpa berbasa-basi karena saya lagi ya gitulah, lanjut aja. Kita mulai dari tanggal 1. Oh ya guys, jadi ini bakal saya kasih tahu caranya melakukan jurnal umum pakai pegangan hidup guys. Waduh, pegangan hidup apa itu? Jadi ini ya, ininya tuh bakal kita pakai ini, namanya ini pegangan hidup kita nih. Aktiva debit bertambah, kredit berkurang, saldo normal debit. Nah, ini ya, ini intinya adalah pegangan hidup kita. Bagaimana cara menggunakannya pegangan hidup kita? Langsung saja kita ke soalnya coy, kita praktekin saja, oke? Tanggal 1 Mei, Acas membuka usaha servis motor, oke, dengan nama bengkel Acas. Dengan modal awal 100 juta, oke. Modal awal 100 juta, logikanya gini. Acas membuka usaha servis motor dengan nama bengkel Acas, dengan modal awal, modal. Berarti tanggal 1, modalnya bengkel Acas bertambah dong. Modal ya, modal bertambah. Kita lihat di sini, modal. Modal itu bertambah di kolom kredit. Maka kita tulis di sini tanggal 1 Mei ya. Modal. Di sini ada modal bertambah di kredit ya. Maka kita tulis modal kredit ya. Senilai berapa ini? 100 juta, oke. 100 juta. Kita tulis 100 juta. Oke. Lalu karena dengan modal awal 100 juta otomatis kasnya bengkel Acas bertambah dong. Modal awal itu modalnya berupa apa? Otomatis berupa uang dong. Uang 100 juta ini. Maka uang bertambah. Uang itu termasuk ke dalam aktiva ya, atau kas ya. Kas, uang kan kas. Kas itu termasuk ke dalam aktiva. Nah, aktiva ketika bertambah itu di debit. Maka kita tulis di kolom debit ya. Kas kita tulis kas. Senilai berapa? 100 juta itu ya. Gitu ya guys. Cara menggunakannya gitu. Lanjut, tanggal 3. Membayar sewa ruko 36 juta untuk setahun. Nah, ini nih. Kata kuncinya membayar. Karena membayar berarti kita ngeluarin duit dong, ngeluarin duit. Atau kas kita berkurang. Nah, kas itu termasuk dalam aktiva. Nah, aktiva itu ketika berkurang di kolom kredit. Maka kita tulis di kolom kredit ya. Kas. Senilai berapa ini? 36 juta. Nah, terus membayar sewa ruko untuk setahun. Nah, membayar sewa ruko berarti ini termasuk dalam bebannya. Tapi karena ini untuk setahun, maka jurnalnya itu adalah sewa dibayar di muka ya. Karena apa? Karena tanggal 3 membayar sewa ruko 36 juta untuk setahun. Berarti ini ibaratnya kayak DP gitu ya. 36 juta untuk setahun. Oke, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka. Senilai berapa? 36 juta ya. Lanjut tanggal 5. Membeli peralatan senilai 5 juta tunai. Tanggal 5. Membeli peralatan. Karena membeli otomatis kasnya berkurang dong. Nah, kas termasuk ke dalam aktiva. Aktiva ketika berkurang di kolom kredit ya. Maka kita tulis kas kolom kredit senilai 5 juta ya. Ini juga ada kata-kata tunai nih, otomatis kasnya berkurang ya, bayar langsung. Nah, terus membeli peralatan. Nah, otomatis karena membeli peralatan, peralatannya bengkel Acas bertambah dong. Nah, peralatan termasuk ke dalam aktiva ya. Peralatan termasuk ke dalam aktiva. Nah, aktiva ketika bertambah itu di kolom debit ya. Maka kita tulis peralatan senilai 5 juta ya, di kolom debit ya. Ini debit, kredit ya. Lanjut tanggal 7. 05/2020. Membeli perlengkapan sama kayak ini, bedanya ini tanggal 5 itu beli peralatan, kalau tanggal 7 membeli perlengkapan ya. Sama-sama tunai, bedanya 3 juta ini 5 juta ya. Maka tanggal 7 karena membeli perlengkapan senilai 3 juta secara tunai, otomatis kasnya berkurang dong. Kas itu termasuk dalam aktiva ya. Nah, aktiva ketika berkurang di kolom kredit. Maka kita tulis kas kolom kredit senilai 3 juta. Nah, debitnya apa? Perlengkapan. Otomatis karena membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah ya. Perlengkapannya bengkel Acas bertambah. Nah,
perlengkapan itu termasuk dalam akun Aktiva ya. Maka kita tulis perlengkapan kolom debit ya, senilai 3 juta itu tadi. Lanjut tanggal 9. Tipu guys, sorry. Menerima pendapatan senilai 1 juta. Menerima pendapatan senilai 1 juta. Nah, karena menerima pendapatan, otomatis pendapatannya bertambah ya. Pendapatan bertambah. Nah, pendapatan bertambah di kolom kredit ya. Nih ya, ada jelas nih. Nama akun pendapatan bertambah di kolom kredit ya. Maka kita tulis pendapatan kolom kredit senilai 1 juta. Nggak mau 1 juta. Nah, terus karena menerima pendapatan senilai 1 juta, otomatis bengkel acas duitnya bertambah dong. Kasnya bertambah bengkel acas. Nah, kas termasuk ke dalam Aktiva. Aktiva bertambah di kolom debit. Maka kita tulis kas ya. Kas bertambah di kolom debit ya, senilai 1 juta tadi. Gitu coy. Lanjut tanggal 10. Membayar biaya iklan di koran Suara Merdeka senilai 150.000. Membayar biaya iklan. Nah, ini kata-kata membayar. Membayar berarti kasnya bengkel acas berkurang dong. Nah, kasnya bengkel acas berkurang. Nah, kas itu termasuk ke dalam Aktiva. Nah, Aktiva ketika berkurang di kolom kredit, maka kita tulis di kolom kredit ya. Kas senilai 150.000. Nah, membayar biaya iklan. Nah, ini udah jelas biaya iklan. Maka karena biaya atau beban bertambah di kolom debit ya. Maka kita tulis beban iklan. Ini nilai 150.000 ya. Ya, beban bertambah di kolom debit ya. Gitu. Lanjut tanggal 11. Membeli peralatan senilai 5 juta secara kredit. Nah, kredit nih. Kata kuncinya kredit. Kredit berarti utang ya. Nah, karena membeli peralatan 5 juta secara kredit, utang, maka utangnya bengkel acas bertambah dong. Nah, hutang atau kewajiban, hutang itu kan termasuk ke dalam kewajibannya, atau kata lainnya itu liabilitas. Nah, hutang atau liabilitas atau kewajiban itu bertambah di kolom kredit ya. Ya kan? Membeli peralatan senilai 5 juta secara kredit. Karena beli peralatan 5 juta secara kredit, maka utangnya bertambah dong. Hutangnya, kewajiban atau liabilitasnya bertambah ya. Nilai 5 juta ya. Kita tulis utang usaha senilai 5 juta. Nah, membeli peralatan. Nah, karena beli peralatan, otomatis peralatannya bengkel acas bertambah dong. Senilai 5 juta nih ya. Peralatan termasuk ke dalam Aktiva. Aktiva bertambah di kolom debit gitu ya. Peralatan senilai 5 juta. Lanjut tanggal 13. Membeli perlengkapan senilai 2 juta secara kredit. Sama nih ya. Mirip-mirip tanggal 11. Sama-sama kredit. Nah, karena membeli perlengkapan senilai 2 juta secara kredit, otomatis hutangnya bengkel acas bertambah dong. Atau liabilitasnya atau kewajibannya bengkel acas bertambah dong. Senilai 2 juta ini ya. Maka kita tulis tanggal 13/05/2020 hutangnya bengkel acas bertambah ya. Hutang usaha senilai berapa? 2 juta. Ya, hutang usaha atau kewajibannya atau liabilitas bertambah di kolom kredit ya. Maka kita tulis hutang usahanya di kolom kredit senilai 2 juta ya. Nah, terus karena membeli perlengkapan, ini perlengkapan yang dibeli, otomatis perlengkapannya bengkel acas bertambah dong. Nah, perlengkapan termasuk ke dalam akun Aktiva. Aktiva bertambah di kolom debit. Maka kita tulis perlengkapan ya. Senilai 2 juta tadi ya. Di kolom debit ini ya. Karena bertambah di debit si Aktiva. Lanjut tanggal 15. Menerima pendapatan senilai 2 juta. Nah, menerima pendapatan senilai 2 juta. Karena menerima pendapatan berarti pendapatannya bertambah dong. Pendapatannya bengkel acas bertambah. Nah, pendapatan ketika bertambah di kolom kredit ya, maka kita tulis pendapatan di kolom kredit senilai berapa tadi? 2 juta ya. 2 juta ini ya. Nah, terus karena menerima pendapatan senilai 2 juta, otomatis 2 juta ini
kas ya. Kasnya bengkel acas pertama dong. Nah, kas itu termasuk ke dalam aktiva. Aktiva ketika pertama di kolom debit, maka kita tulis kas di kolom debit ya. Senilai 2 juta ya. Gitu coy. Lanjut. Oh ya nih, biar gampang. Ini karena ini kan ke bawah ya. Ininya kata kuncinya kita taruh bawah juga. Ini taruh sini. Ini. Nah, lanjut tanggal 17. BTW ini aku udah berkali-kali record coy, tapi karena ada beberapa kesalahan jadi ini ngulang-ulang lagi. Ini namanya perjuangan bikin channel YouTube coy, perjuangan menjadi seorang YouTuber. Karena saya merintis dari bawah ya, jadi apa sih curhat lanjut. Lanjut tanggal 17. Menerima pendapatan di muka. Menerima pendapatan diraih ya, diraih di muka. Rai bahasa Jawa itu artinya muka ya. Menerima pendapatan. Nah, karena menerima pendapatan di muka ya, ada kata-kata di muka. Nah, pendapatan itu bertambah di kolom kredit ya. Pendapatan bertambah di kolom kredit. Maka kita tulis di kolom kredit ya. Pendapatan. Nah, jangan lupa dibayar di muka ya. Karena ini udah jelas ya. Menerima pendapatan di muka senilai 5 juta. Ada kata di mukanya ya. Berarti menerima pendapatan di muka, pendapatannya bertambah di kolom kredit senilai 5 juta ya. Kita tulis 5 juta. Oh iya, tadi kan ada kata-kata di muka ya. Nih, ada pendapatan. Kata pendapatan dibayar di muka. Jadi, pendapatan dengan pendapatan dibayar di muka itu beda ya. Sama kayak ini nih. Sewa dibayar di muka dengan beban sewa itu beda ya. Bedanya apa? Ya kalian searching sendiri. Malas jelasinnya aja. Karena kalau jelasin itu bakal kepanjangan. Jadi intinya saya ini di video ini cuman ngebahas cara ngejurnal doang ya. Masuk debit kreditnya gimana? Ya ini caranya coy. Saya kasih kuncinya, saya kasih pegangan hidupnya, cara jurnal umum ya, debit kredit gini ya. Lanjut tanggal 17 tadi belum. Menerima pendapatan di bengkel senilai 5 juta. Nah, menerima pendapatan senilai 5 juta. Otomatis kasnya bengkel acas bertambah dong. Kasnya bengkel acas bertambah atau aktivanya bengkel acas bertambah. Nah, aktiva bertambah di kolom debit. Maka kita tulis kas kolom debit senilai 2 juta ya. 2 juta, 5 juta ya. Lanjut tanggal 19. 05/2020. Membeli peralatan senilai 10 juta. Setengahnya dibayar secara kredit. Oke. Ini jelas nih. Membeli peralatan. Ini peralatannya dulu ya yang kita jurnal. Nah, membeli peralatan senilai 10 juta. Karena membeli peralatan tanggal 19, otomatis peralatannya bengkel acas bertambah dong. Atau aktivanya bengkel acas bertambah ya. Peralatan kan termasuk dalam aktiva ya. Maka kita tulis peralatan di kolom debit ya. Karena aktiva bertambah di kolom debit ya. Senilai 10 juta. Nah, terus ada keterangannya setengahnya dibayar secara kredit. Otomatis logikanya setengahnya dibayar kredit, maka setengahnya itu setengah dari 10 juta dianggap sebagai hutang ya. Hutang dianggap sebagai hutang. Nah, karena hutang berarti hutangnya bengkel acas bertambah dong. Dibayar secara kredit, setengahnya dibayar secara kredit. Otomatis hutangnya bengkel acas bertambah ya. Nah, hutang itu termasuk ke dalam kewajiban ya, atau kata lainnya liabilitas. Nah, hutang atau kewajiban atau liabilitas itu ketika bertambah di kolom kredit, maka kita tulis di kolom kredit ya. Utang usaha senilai berapa ini? Setengahnya ya. Setengahnya dibayar kredit ya. Nah, setengahnya dari 10 juta berapa? Kita pakai rumus 1 bagi 2 kali ya 5 juta lah ya. Nggak usah pakai kalkulator ya. Kebiasaan anak akuntansi ya. Padahal sederhana banget gini, setengahnya dari 10 juta tapi ketambah kalkulator loh coy. Aku juga kadang ngerasin gitu sih. Nggak tahu sih. Lanjut ya. Oh ya, ini karena belum balance ya nih. Kan debitnya 10 juta, kreditnya baru 5 juta. Berarti belum balance ya, belum selesai ya dari jurnalnya ya tanggal 19 ya. Nah, logikanya karena setengahnya dibayar kredit, otomatis logikanya setengahnya lagi dibayar secara tunai ya. Setengahnya dibayar langsung ya. Nah, berarti karena dibayar langsung setengahnya, otomatis dibayar pakai apa? Bayar pakai daun apa uang? Daun ya, bukan pakai uang ya, pakai kas ya. Nah, karena bayar setengahnya dibayar secara kredit, otomatis setengahnya dibayar secara langsung. Nah, setengahnya dibayar langsung, berarti kasnya bengkel acas berkurang dong. Buat bayar
peralatan ini yang tadinya 10 juta tapi setengahnya doang ya. Nah, karena dibayar setengahnya berarti kasnya bengkel acas berkurang dong. Nah, kas termasuk ke dalam aktiva. Aktiva ketika berkurang di kolom kredit, maka kita tulis di kolom kredit ya. Kas senilai setengahnya ya. Setengahnya dari 10 juta ya 5 juta sih. 1 bagi 2 kali 10 juta 5 juta ya. Apa tadi aku ngomongnya? Setengahnya dari 10 juta 5 juta ya. Kita balance ya. Debit 10 juta, kreditnya 5 tambah 5 10 juta ya. Lanjut tanggal 21. Menerima pendapatan senilai 4 juta. Menerima pendapatan senilai 4 juta. Nah, karena menerima pendapatan, otomatis pendapatannya bertambah ya. Pendapatan bertambah di kolom kredit ya. Kita tulis pendapatan. Kolom kredit ya. Pendapatan tambah di kolom kredit ya. Senilai berapa ini tadi? 4 juta. Debitnya apa? Karena menerima pendapatan senilai 4 juta, otomatis ya menerima pendapatan kasnya bertambah ya. Kas termasuk ke dalam aktiva. Aktiva jika bertambah di kolom debit ya, maka kita tulis kas di kolom debit ya. Debit senilai 4 juta ya. Oh ya, juga kebiasaannya anak akuntansi itu ya, biar lebih rapi itu ya, kalau mau masukin kolom debit itu akunnya masuk ke kiri ya, nempel ke kiri. Tapi kalau mau nulis di kolom kredit itu agak dijorokin ke kanan ya. Jorokin apa itu? Jorokin digeserin ke kanan dikit ya. Ya biar lebih rapi aja sih. Nggak wajib sih. Cuman ya karena untuk memudahkan seorang akuntan seperti kita semua, anjay, memudahkan kita dalam menjurnal. Jadi kalau mau nulis kok di kolom kredit akunnya digeser ke kanan ya. Digeser ke kanan gini coy, dijorokin. Ya gitu loh. Lanjut tanggal 23. Menerima pendapatan di bunga senilai 6 juta. Nah, jelas nih, menerima pendapatan di muka. Tadi tanggal 21 pendapatan, kalau tanggal 23 pendapatan di muka. Intinya pendapatannya. Pendapatan bertambah di kolom kredit ya. Kita tulis pendapatan di kolom kredit. Dan dibayar di muka. Senilai berapa tadi? 6 juta. Debitnya apa? Karena menerima pendapatan di muka senilai 6 juta, ya otomatis kasnya bertambah ya. Kas termasuk ke dalam aktiva. Aktiva bertambah di kolom debit ya. Kita tulis kas nilai 6 juta coy. Lanjut tanggal 25. Membeli perlengkapan senilai 5 juta. 2 jutanya secara tunai, sisanya kredit. Oke, kita tulis dulu perlengkapannya dulu. Membeli perlengkapan berarti tanggal 25. Perlengkapannya bengkel acas bertambah ya. Perlengkapan termasuk ke dalam aktiva ya. Kita tulis perlengkapan. Kan perlengkapan atau aktiva bertambah di kolom debit ya. Kita tulis kolom debit senilai 5 juta ya. 5 cirolu tuaga ya gitu. Terus 2 jutanya secara tunai. Karena 2 juta secara tunai, otomatis dari perlengkapan 5 juta ini 2 jutanya dibayar secara langsung ya. Berarti ya bengkel acas mengeluarkan duit senilai 2 juta, kasnya berkurang senilai 2 juta buat beli perlengkapannya. Kas berkurang di kolom kredit ya. Kas kan termasuk ke dalam aktiva, berkurang di kolom kredit ya. Terus di kredit senilai 2 juta ini ya. Nah, terus ini belum balance ya. Kan debitnya baru 5 juta, kreditnya baru 2 juta. Kan masih kurang 3 juta ya di kolom kredit ya. Nah, kita lihat lagi nih. Sisanya kredit. Nah, sisanya kredit berarti dari 5 juta baru dibayar 2 juta. Berarti 3 jutanya dianggap sebagai hutang ya. Karena sisanya kredit ya, hutang ya. Karena hutang, nah hutang itu kan termasuk ke dalam kewajibannya, atau kata lainnya liabilitas. Nah, hutang, liabilitas atau kewajiban bertambah di kolom kredit, maka kita tulis di kredit ya, hutang usaha senilai 3 juta ya. Sisanya kan 5, beli perlengkapan 5 juta baru dibayar 2 juta, berarti sisanya kan 3 juta dianggap sebagai hutang ya. Lanjut tanggal 27. Capek juga coy. Membayar gaji pegawai senilai 3,5 juta. Karena membayar berarti kasnya bengkel acas, duitnya bengkel acas berkurang dong. Buat bayar gaji pegawai sih senilai 3,5 juta. Karena membayar ya kasnya berkurang. Nah, kas termasuk dalam aktiva, berkurang di kolom kredit, maka kita tulis kas kolom kredit ya senilai 3,5 juta ya. Nah, terus karena membayar gaji pegawai,
gaji pegawai ini berarti akunnya adalah beban gaji dan upah. Beban gaji aja nggak apa-apa, dan upah ya nggak apa-apa sih, terserah. Intinya membayar gaji ya senilai. Nah, beban itu termasuk ke dalam akun. Nah, beban bertambah di kolom debit ya, maka kita tulis beban gaji di kolom debit senilai 3,5 juta tadi. Lanjut tanggal 9, mengambil uang senilai 1 juta untuk keperluan pribadi. Oke. Jadi gini ya, kalau ini kan nama perusahaannya Bengkel Acas ya. Acas berarti Acas selaku pemiliknya ya, yang punya perusahaan Bengkel Acas. Nah, karena Acas pemilik, berarti Acas punya hak dong buat ngambil uang di perusahaannya tersebut. Nah, karena Acas pemilik perusahaan, terus ngambil uang dari perusahaannya tersebut, dari usahanya tersebut, maka itu termasuk ke dalam prive ya, tulisannya prive. Kita tulis prive di sini. Tanggal 29 tadi ya. Itu akunnya adalah prive. Jadi gitu ya. Ketika pemilik usaha itu ngambil duit perusahaan, ya intinya ngambil duit usahanya, maka itu termasuk ke dalam prive ya. Nah, prive itu ketika bertambah di kolom debit ya, senilai 1 juta. Ini kita tulis di sini. Tambahan prive itu bertambah di kolom debit, berkurang di kolom kredit. Saldo normalnya di debit ya. Ya, prive bertambah di kolom debit ya, maka kita tulis prive di debit 1 juta. Nah, karena mengambil uang, otomatis uangnya atau kasnya Bengkel Acas, kasnya perusahaan berkurang dong 1 juta. Nah, kas termasuk ke dalam akun aktiva berkurang di kolom kredit. Kita tulis kas di kolom kreditnya senilai 1 juta. Lanjut tanggal 30, membayar biaya listrik dan air nilai 500.000 ya. Maka karena bayar biaya listrik, biaya itu beban itu bertambah di kolom debitnya, maka kita tulis beban listrik apa tadi dan air ya. Air senilai 500.000 ya. Ya, biaya beban bertambah di kolom debit ya. Terus kreditnya karena bayar, otomatis kasnya Bengkel Acas berkurang dong. Kasnya perusahaan berkurang senilai 500.000 ya. Nah, kas termasuk ke dalam aktiva berkurang di kolom kredit. Kita tulis kas di kolom kredit senilai 500.000. Tanggal 30 lagi, membayar biaya telepon. Sama ya, kayak ini mirip. Tapi ini biaya telepon. Tanggal 30 juga. Beban telepon. Beban bertambah di kolom debit ya. Kita tulis di debit senilai 50.000. Ya, 50.000. Terus karena membayar, otomatis kasnya Bengkel Acas berkurang dong. Kas perusahaan berkurang. Nah, kas berkurang di kolom kredit ya. Kas kan termasuk ke dalam aktiva. Berkurang di kolom kredit. Kita tulis di kredit senilai 50 juta ya. Udah, maka kita total aja. Ini mending kita hapus kelebihan soalnya. Kita total. Ini tinggal kita zoom. Wow, kelebihan soalnya. Berarti total selama bulan ini Mei ya, debitnya itu bertambah 189.200.000 ya. Ini harus balance ya, debit kreditnya. Kreditnya bertambah 189.200.000 sama ya, udah balance ya. Ya udah deh, nah, sekian video kali ini. Ya mungkin itu aja sih ya, karena saya cuman membahas jurnal umum aja sih, karena ini pun hampir setengah jam nih. Jadi record jam 2, sekarang udah 14.27, setengah jam. Ya sekian video kali ini, ya udah sih gitu aja.